memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan sementara yang Ankum berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya. Kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang,
kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan sementara yang Ankum berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin.
disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya. Kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat,
kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan, sementara yang Ankum berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya. Kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P itu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan,
kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka Petu YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah. Jadi 22 itu kami menerima laporan polisi, 23 kami sudah melakukan penahanan, sementara yang Ankum berikan kepada kami. Kemudian tanggal 23 itu juga sudah kami nyatakan bahwa itu sebagai tersangka. Sudah jelas, cuma 1 hari sebenarnya. Hanya kan kami untuk menerima laporan, untuk melakukan penyidikan ini harus ada laporan polisi. Makanya di tanggal 22 itu, di tanggal 21 kami koordinasi ke Polda. Koordinasi ke Polres siapa yang membuat laporan. Karena ini kami akan mengusut dan mendapatkan barang bukti ini. Nah, makanya 23 sudah dijadikan tersangka. Dan itu sudah ada, sudah dicek oleh kita tim dari Jakarta maupun dari Polda. Itu tahanan saat ini kami amankan di Denpom 23 Lampung. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba,
kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami memohon kepada Kapolda untuk melihat hasil dari rekan-rekan Polri seperti apa, hasil dari kita seperti apa, kita padukan. Karena ini ada kaitannya, mohon izin Pak Kapolda, ada kaitannya. Kami memerlukan saksi polisi yang memang ada, termasuk yang dikatakan Bapak Kapolda, yaitu 2 anggota Polri, termasuk salah satunya tersangka yang berinisial K. Kemudian 1 masyarakat sipil, Ibu Nur. Tetapi kami juga di Denpom telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi juga untuk memenuhi bagaimana proses hukum lebih lanjut. Kemudian di dalam penyelidikan ini, dalam pelaporan polisi, ya, untuk Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang, kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Dan jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kopda B itu disangkakan pasal 340 dengan Yonto 338. Sementara untuk tersangka P2 YHL itu adalah laporan polisinya disangkakan di pasal 303 KUHP. Namun untuk Kopda B karena memiliki senjata, ya, pabrikan tetapi bukan organik, saya katakan itu akan kita lakukan undang-undang darurat juga tentang senjata. Jadi percayalah rekan-rekan sekalian, kami akan profesional, akan melakukan kerja dengan baik. Apa yang menjadi prosedur tetap kami jalankan. Kemudian komitmen Bapak Kasat juga sampaikan kepada kami, buka seterang-terangnya, transparan, kemudian proses hukum apabila memang anggota TNI Angkatan Darat ini salah, lakukan proses hukum dengan baik. Maka kami akan berupaya untuk percepatan. Tim kami dari Jakarta 10 orang,
kami akan memperkuat Denpom untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan selalu bekerja sama dengan Polda, khususnya mungkin Dirkrim kami akan tetap lakukan. Yang jelas komitmen Bapak Kasat, kolaborasi ini harus dilaksanakan, jaga institusi kedua belah pihak yang sudah sinergitas antara TNI dan Polri, kemudian lakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemudian untuk pelaku terjerat narkoba, kami mempunyai SOP di saat kami menerima tersangka atau yang terduga, itu pasti kami cek urin. Ya, kami cek urin. Nah, disaksikan oleh Bapak Danrem saat itu juga, dan itu hasilnya negatif. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Yang pertama mungkin dari TV One tadi ya, bahwa kenapa, apa yang menjadi kendala dari lamanya penetapan tersangka. Mungkin rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan, mulai saya urut tanggal 17 sampai tanggal 25 ataupun sampai hari ini. Inilah, jadi dua-dua itu kami menerima laporan